Dunia kita sekarang berada dalam fase yang penuh ketidakpastian. Krisis energi, konflik antar negara, persaingan teknologi, hingga ancaman perubahan iklim membuat arah masa depan umat manusia terasa rapuh. Tapi di balik semua gejolak itu, ada tokoh-tokoh besar yang berdiri di garis depan. Mereka bukan hanya pemimpin negara masing-masing, tapi juga sosok yang memengaruhi jalannya sejarah global. Dari Washington hingga Beijing, dari Berlin hingga Jakarta, dunia terus berputar mengikuti kebijakan, ucapan, bahkan gestur politik mereka. Dalam video ini, kita akan membahas top 10 pemimpin dunia paling berpengaruh tahun ke-2025. Siapakah yang paling kuat? Mari kita mulai dari urutan ke-10. Di urutan ke-10, ada Luizinho Lula da Silva, Presiden Brasil. Lula mungkin tidak sekeras pemimpin dunia lain dalam hal militer atau geopolitik, tapi pengaruhnya datang dari sesuatu yang jauh lebih pentingnya, yaitu hutan Amazon. Dunia menganggap Amazon sebagai paru-paru bumi, dan kebijakan Brasil sangat menentukan nasib lingkungan global. Lula yang kembali memimpin Brasil dikenal sebagai sosok pro-demokrasi, pro-rakyat kecil, sekaligus simbol kebangkitan Amerika Latin. Suaranya di forum global, terutama dalam isu iklim, membuat banyak negara bergantung pada sikap Brasil. Setiap langkahnya soal deforestasi, energi terbarukan, dan kedaulatan pangan kini menjadi sorotan dunia. Peringkat ke-9 ditempati Narendra Modi, Perdana Menteri India. India kini telah melampaui Tiongkok sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, dan itu berarti suara Modi tidak bisa diabaikan. Di bawah kepemimpinannya, India berubah dari sekadar negara berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi paling menjanjikan di dunia. Dari keberhasilan India mendaratkan pesawat luar angkasa di bulan, ledakan startup digital, hingga kekuatan militernya yang makin diperhitungkan, Modi menjadikan India sebagai kekuatan baru abad ke-21 dalam forum G20. Modi sering tampil sebagai juru bicara negara-negara Global South, mewakili suara miliaran orang yang ingin keadilan ekonomi. Dan yang paling menarik, Modi berhasil menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, sebuah strategi diplomasi yang tidak mudah. Urutan ke-8 diduduki Olaf Scholz, Kanselir Jerman. Scholz mungkin bukan tokoh yang penuh drama, tapi justru gaya kepemimpinannya yang pragmatis membuatnya sangat penting. Jerman adalah motor utama Uni Eropa, dan di tengah krisis Rusia-Ukraina, semua mata tertuju pada Scholz. Ia berani mengambil keputusan sulit dengan mendukung Ukraina lewat suplai senjata, meskipun dalam negeri menghadapi tantangan ekonomi dan krisis energi. Selain itu, Jerman kini menjadi pemimpin dalam transisi energi hijau. Dari energi angin, solar, hingga hidrogen, Scholz mendorong Eropa untuk mandiri dari energi fosil. Kebijakan Scholz tidak hanya berdampak pada Eropa, tapi juga menentukan apakah dunia bisa keluar dari bayang-bayang perang sekaligus krisis iklim. Di peringkat ke-7, ada Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Macron adalah sosok yang penuh ambisi dan selalu ingin menempatkan Prancis sebagai pemain utama dunia. Ia aktif berbicara tentang kedaulatan Eropa, mendorong agar Eropa tidak sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat dalam hal militer maupun ekonomi. Macron juga tampil sebagai mediator, baik dalam konflik Ukraina maupun isu di Timur Tengah. Di sisi lain, Prancis masih punya pengaruh besar di Afrika melalui jaringan politik dan militernya. Dengan kekuatan nuklir dan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB, Macron menjadikan Prancis bukan sekadar negara Eropa biasa, melainkan salah satu pusat kekuatan dunia. Posisi ke-6 ditempati Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB. Meskipun bukan presiden atau perdana menteri, Guterres punya pengaruh global yang unik. Ia adalah simbol diplomasi dunia, pemimpin yang mewakili kepentingan semua bangsa. Suaranya sering menjadi alarm bagi dunia tentang bahaya perubahan iklim, konflik berkepanjangan, hingga ketidakadilan global.
Guterres sering tampil sebagai juru damai, meski perannya kadang terbatas oleh kepentingan politik negara besar. Namun dalam setiap krisis, dari Gaza hingga Sudan, dari Ukraina hingga perubahan iklim, Guterres adalah salah satu tokoh yang berani menyuarakan keadilan bagi mereka yang tidak punya kekuatan politik. Di peringkat ke-5, ada sosok yang tak pernah lepas dari kontroversi, Vladimir Putin, Presiden Rusia. Putin telah berkuasa selama lebih dari 2 dekade, dan pengaruhnya tetap besar, meski menghadapi sanksi internasional. Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menjadi salah satu titik balik geopolitik dunia. Keputusan Putin mengubah peta keamanan global, mendorong NATO untuk memperluas keanggotaan dan memicu krisis energi yang mengguncang Eropa. Tapi di luar itu, Rusia di bawah Putin tetap jadi kekuatan militer besar, pemilik senjata nuklir, dan sekutu penting Tiongkok. Dengan segala kontroversinya, Putin tetap menjadi tokoh yang menentukan arah politik dunia, baik disukai maupun dibenci. Di urutan keempat ada Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepang. Jepang adalah salah satu negara paling berpengaruh di Asia. Dan di bawah Kishida, Jepang semakin menegaskan dirinya sebagai mitra utama Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Kishida menghadapi tantangan besar, terutama meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok dan Korea Utara. Tapi di sisi lain, Jepang juga memimpin dalam inovasi teknologi, energi bersih, dan diplomasi ekonomi. Kishida menekankan, Jepang bukan hanya sebagai sekutu, tapi juga sebagai pemimpin yang punya visi global. Dengan reputasi sebagai diplomat handal, Kishida menjadi figur penting yang menjaga keseimbangan di Asia. Di posisi ketiga, ada Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Amerika masih menjadi negara dengan pengaruh paling besar di dunia, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun budaya. Biden menghadapi tugas berat yaitu menjaga aliansi NATO tetap solid, mendukung Ukraina, menekan kebangkitan Tiongkok, sekaligus mengelola politik dalam negeri yang terpecah. Meski usianya menjadi sorotan, Biden berhasil mengembalikan posisi Amerika sebagai pemimpin koalisi Barat. Di bidang teknologi, kebijakan Biden terhadap AI chip semikonduktor dan transisi energi memberi arah baru bagi dunia. Meskipun tidak semua orang setuju dengan kebijakannya, Biden tetap menjadi tokoh kunci yang keputusan-keputusannya bisa mengguncang dunia. Di urutan kedua ada Xi Jinping, Presiden Tiongkok. Sejak berkuasa, Xi telah mengubah wajah Tiongkok menjadi kekuatan global yang hampir sejajar dengan Amerika. Dengan program Belt and Road Initiative, Tiongkok menanam pengaruh di Asia, Afrika, hingga Eropa. Dari sisi ekonomi, Tiongkok kini menjadi pusat manufaktur dunia, sekaligus pesaing utama Amerika di bidang teknologi. Xi juga memperkuat militer Tiongkok, terutama di Laut Cina Selatan dan Taiwan, yang menjadi titik panas geopolitik global. Bagi pendukungnya, Xi adalah pemimpin yang membawa kejayaan Tiongkok. Bagi lawannya, Xi adalah simbol otoritarianisme yang menantang tatanan dunia barat. Dan di urutan pertama, selain Xi Jinping, yang jelas menjadi tokoh global paling berpengaruh, kita tidak bisa mengabaikan munculnya nama baru dari Asia Tenggara. Prabowo Subianto, Presiden Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, anggota G20, sekaligus kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Prabowo dengan latar belakang militernya membawa gaya kepemimpinan yang tegas, dan banyak negara mulai melirik Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Dengan kekayaan sumber daya, posisi strategis di jalur perdagangan dunia, serta populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia punya potensi besar menjadi kekuatan global baru. Prabowo mungkin masih baru di panggung dunia, tapi suaranya kini mulai diperhitungkan. Itulah tadi top 10 pemimpin dunia paling berpengaruh tahun ke-2025. Mereka adalah sosok yang bisa membawa dunia menuju kemajuan, atau justru konflik yang lebih besar. Setiap keputusan mereka bisa memengaruhi harga pangan, energi, teknologi, bahkan keamanan kita semua.
Menurut kamu, dari 10 nama tadi, siapa yang paling layak disebut sebagai pemimpin paling berpengaruh di dunia saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk mendapatkan update menarik berikutnya.